kecuali antum takut fitnah. Padahal ada orang yang ucapkan salam kalau cewek, Masya Allah, anak mau ngamalkan sunnah. Bismillah. Assalamualaikum ukhti. Pakai ukhti segala. Nggak boleh kalau antum sudah tujuannya bukan lillahi ta'ala. Kalau perempuan-perempuan tua antum lihat assalamualaikum nggak apa-apa. Tapi kalau sudah muda-muda antum takut tergoda, antum jalan aja. Apalagi Anda masih ingat ya subhanallah, ketika di Jakarta kita kan baru biasa, baru dapat kajian. Dulu kita hadir kajiannya Ustaz Yazid, Ustaz Akil, semangat. Setiap pulang dari Libya ke kos-kosan itu assalamualaikum, nggak ngurus gitu bersama di jalan itu. Tapi gadis-gadis, cewek-cewek pakai celana pendek kita assalamualaikum. Akhirnya suatu hari anak mau nggak enak. Aduh, ini cewek-cewek pada nggak bener semua di jalan. Kandangnya kecil-kecil ya kan. Akhirnya anak nggak salah, karena perasaan nggak enak. Apa kata cewek-cewek itu? Loh, kok nggak salam hari ini? Kata syaitan. Jadi kau dari, tapi memang itu ucapkan salam sebenarnya. Selama kita udah, antum yang penting untuk berpandangan, assalamualaikum, antum perbaikinya. Mudah-mudahan dia dapat hidayah nantinya lewat salaman. Kita beri salam kepada masyarakat kita. Banyak masyarakat yang nggak suka sama orang-orang jenggotan ya. Karena kalau jalan cemberut, akan surga milik dia. Ya, ini di neraka nih kan. Tahu dari mana pulang? Di neraka gitu kan. Kadang-kadang tuh anak-anak muda di pinggir jalan memang nongkrong di pinggir jalan sambil merokok ya. Dan karena takut mereka tuh orang-orang fasik. Mereka belum ngerti, antum dulu kayak gitu juga. Antum dapat hidayah sekarang. Ucapkan salam, assalamualaikum, terbanyak salam agar cinta tumbuh di masyarakat. Sehingga orang jadi cinta sama sunnah. Yang lain subhanallah, di fulan sejak ngaji di masjid apa namanya? Masya Allah, ke kampung dia assalamualaikum sama orang tua lebih berbakti, insya Allah kita akan menumbuhkan cinta. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? Yang ketiga, saling berbagi hadiah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tahadu tahadu. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Jadi berbagi hadiah itu ada macam-macam tingkatnya. Biasanya kalau orang miskin ngasih hadiah orang kaya, dia ingin dibalas. Kayak gitu tuh. Dan itu harus ada. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa berbuat baik kepada kalian, kalian balas. Di kampung tuh masih ada, mudah-mudahan di sini masih ada. Biasanya kalau tetangga kirim-kirim sesuatu ya, pakai rantang biasanya gitu kan. Baliknya nggak boleh kosong. Antum kasih telur, kasih apa, gitu. Itu saling menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Asalkan hadiahnya bukan karena maksud tertentu, ya udah karena kita sesama muslim kita saling berbagi hadiah sama mereka. Ada yang hadiah dari atas ke bawah. Orang kaya kasih hadiah ke bawah, itu gak minta balasan dia. Dia karena memang ingin memberikan hadiah. Ada hadiah di antara sohib. Satu apa ya? Satu level. Maka dia kalau saling berbagi hadiah itu akan menumbuhkan cinta yang lebih dahsyat. Khususnya kalau antum dari safar, antum kalau pulang dari perjalanan, itu biasanya tetangga-tetangga mengharap sesuatu. Atau pulang dari umroh, belikan hadiah. Walaupun hadiah itu murah, bukan harganya yang dilihat, tapi keingatan atau ingatnya antum sama dia. Antum Masya Allah, pulang masih ingat sama antum, dia beliin hadiah. Bagi hadiah, insya Allah akan menumbuhkan kecintaan di antara kita. Dan Anas bin Malik ini, pembantu Nabi Muhammad SAW, Anas pernah mengatakan kepada Thabit, muridnya Anas bin Malik, dia mengatakan, ya Baniya,
tabadalu bainakum fa innahu awaddu lima bainakum. Wahai ananda, kalian saling berbagi di antara kalian. Sesungguhnya itu lebih memperekatkan kecintaan. Maka aku mulai sekarang berusaha pulang dari mana untuk beli sesuatu, kasih anaknya tetangga kita kasih, walaupun permen. Di Arab itu, di Medina, ada masih melihat ada orang-orang tua kalau ke masjid itu bawa permen. Dia bawa permen. Lalu dia panggil anak-anak kecil, sini, dia kasih. Anak-anak menumbuhkan kecintaan di antara mereka. Dan kita pun berusaha untuk dengan tetangga-tetangga kita selama muslim untuk mulai memperbaiki yang rusak. Dulu tetangga sama tetangga muslim itu baik banget. Sekarang udah gak urusan. Jadi udah ada jarak antara kita hidupkan kembali. Dan anak ingat di Jember di STDI ada seorang dokter, subhanallah. Kalau dia sholat Jumat, dia itu bawa makanan, bawa kue-kue yang habis sholat Jumat, namanya anak-anak kecil semuanya berdiri. Nungguin siapa? Nungguin dia. Itu menumbuhkan cinta. Mungkin sekarang kecintaan mereka karena pemberian, tapi itu lama-lama nanti akan tumbuh kecintaan. Mudah-mudahan akhirnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebaikan. Karena ada orang yang masyarakat kita, yang kita sama orang yang suka memberi, walaupun orang fasik. Di kampung tuh ada orang tak sholat, tapi ini Ustaz biar tak sholat suka membantu tetangganya. Dia cinta. Memang masalahnya di kita. Ini Ustaz yang dikot-dikot ini sholatnya memang Masya Allah 5 waktu masjid Ustaz, tapi tetangganya sakit gak nengokin. Di kita ternyata masalahnya. Kita yang mengamalkan sunnah, tapi kita tidak memberikan contoh sesuai dengan sunnah. Sehingga mereka cinta kepada orang fasik karena suka memberi, dan benci dengan kita karena kita tidak suka memberi. Al-Imam Syafi'i pernah beliau memberikan nasihat. Dia mengatakan, wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna lahu ghita'u kasattar bis-safa'i fa kullu 'aibin yughatihi kama qila as-sakha'u. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau punya salah, punya dosa yang banyak sekali, maka ingat dosamu itu harus ditutupin. Tutupinnya gimana? Kata Imam Tasawwur bisa. Engkau tutupin dosamu dengan banyak bersedekah. Karena sedekah itu termasuk menghapuskan dosa. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu mematikan amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawwur bisa. Semua dosa, semua kesalahan itu tertutupi dengan orang yang suka sedekah, suka membantu orang lain, orang dermawan. Maka itu nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling suka berbagi. Walaupun gak punya, ingat berbagi itu gak harus kaya. Kalau antum sekarang ini gak berbagi, kaya jangan berharap berbagi. Jangan berharap. Karena orang miskin itu lebih mudah berbagi. Antum punya uang 10.000, mau sedekah 5.000, bisa nggak? Bisa, alhamdulillah. Separuh harta antum. Atau punya uang 2.000, sedekah 1.000, antum berani. Tapi ketika antum punya uang 1 juta, berani sedekah 500.000, mulai mikir. Anda dulu berani 10.000, 5.000, ya 500.000 sedekah. Ketika antum punya uang 100 juta, berani antum sedekah 50 juta, mikir, sholat istikharah. Kenapa seperti itu terjadi? Karena kecintaannya dengan hartanya. Maka mulai sekarang kita berbagi. Mulai sekarang jamaah, Anda rasakan sendiri bagaimana ketika duit kita mulai banyak, mulai hidup. Tapi mulai sekarang. Sebelum kita kaya, kita berbagi. Insya Allah ketika kaya, kita akan memulai berbagi. Yang keempat, memberitahu orang yang kita cintai karena Allah.
Kata Rasulullah SAW, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iya." Apabila seseorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu saudaranya. Dia kasih tahu saudaranya. Dia berangkat seperti tadi Abu Idris Al-Khawlani ketika mengatakan kepada Mu'adz, "Wallahi inni uhibbuka fillah." Kasih tahu. Sehingga kecintaan itu akan semakin rekat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal. Ini Mu'adz bin Jabal keutamaannya. Kata Mu'adz bin Jabal, Mu'adz itu yang menghafalkan hadis haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Ada Allah atas hamba, ada hamba atas Allah. Suatu hari kata Mu'adz bin Jabal, akhadha biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangannya Mu'adz. Jadi dia menggandeng Mu'adz bin Jabal. Lalu dia berkata kepada Mu'adz, "Inni la uhibbuka ya Mu'adz." Sesungguhnya aku mencintai engkau wahai Mu'adz. Aku itu, kata Mu'adz, "Wa ana uhibbuka ya Rasulullah." Dan aku pun cinta kepadamu wahai Rasul SAW. Nabi SAW mengutarakan cintanya, dan Mu'adz membalas cinta Rasul SAW dengan cinta. Lalu apa kata Rasul SAW? "Fala tada' an taqula fi kulli salatin Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'adz, jangan kau tinggalkan doa setiap sholat dan riwayat lain di ujung sholat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka itu yang akan menumbuhkan cinta kita, utarakan cinta. Dan yang terakhir buat kajian kita. Sebenarnya masih banyak sebab-sebab kita menumbuhkan cinta karena Allah. Yang terakhir adalah zuhud terhadap apa yang di tangan manusia. Artinya kita tidak menginginkan apa yang di tangan orang. Orang itu punya ini, punya itu, kita kepingin sama mobilnya, kita kepingin sama HP-nya, kita kepingin sama ini, sama kita jangan. An Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul, seorang datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, orang ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dullani ala amalin idza ana 'amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas." Wahai Rasulullah SAW, tunjukkan kepada aku amalan yang kalau aku amalkan Allah akan cinta kepadaku dan orang akan cinta kepadaku. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul SAW bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad bima fi aydin nas yuhibbukan nas." Hadis riwayat Ibnu Majah dan sahih dengan Syekh Al-Albani. Kata Rasulullah SAW, kalau ingin dicintai Allah, maka engkau zuhudlah dalam urusan dunia. Zuhud itu bukan berarti miskin, ya. Zuhud itu artinya meninggalkan segala sesuatu yang berbahaya untuk akhirat kita, agar tidak bermanfaat buat akhirat kita. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, itu zuhud. Kalau kaya bermanfaat buat akhirat kita, kita kaya dan zuhud. Orang punya uang 10 miliar bisa zuhud, karena ternyata uang itu dia gunakan untuk membangun masjid. Tapi ada orang nggak punya duit tapi dia cinta sama duit, cuma belum dapat doang sih. Dia itu gak zuhud. Memang pakaiannya apa? Gampang camping atau gimana? Bukan karena zuhud, karena dia nggak punya. Tapi kalau punya mungkin dia jadi tamak terhadap dunia. Maka zuhud ingat artinya tarku ma la yanfa' fil akhir, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Apa saja? Kalau kau ingin dicintai Allah, tinggalkan itu. Kalau kau ingin dicintai manusia, maka kau zuhud, menjaga diri dari apa yang di tangan manusia. Jangan suka minta-minta sama orang. Jangan suka tulis sama orang. Ada kala kita dalam kehidupan pertemanan,
Kita punya sohib yang baik, yang suka membantu kita. Karena dia suka membantu kita, akhirnya kita memanfaatkan tuh orang. Nanti cinta itu hilang. Ada sebuah peribahasa Arab yang mengatakan, "Idza kana sahibuka asalan, fala talhadhu kullahu." Kalau sohib inti itu madu, jangan inti jilati sampai akhir. Artinya apa? Jangan sampai inti manfaatin, akhirnya manisnya hilang. Ketika dia merasa dimanfaatkan, hilang manisnya. Dia nggak suka sebenarnya. Karena antum datang hanya untuk memanfaatkan dia. Tapi tumbuh kecintaan karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak mengharapkan kepada manusia. Kalau mengharap sama-sama, Allah Jalla Jalaluhu. La tas'alan ya bunayya Adam syai'an. Kalau kau minta, jangan minta sama manusia. Minta sama yang pintunya tidak pernah tertutup. Manusia itu kalau dimintain terus dia marah. Allah murka dan marah kalau engkau tidak minta sama Allah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terakhir. Ada satu yang perlu berdoa, memohon ditumbuhkan di hati ini cinta kepada Allah. Rasulullah SAW pernah diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dalam mimpi beliau, kalau nggak salah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Allah mengatakan, "Sal, mintalah engkau Muhammad." Lalu Nabi meminta kepada Allah. Ini doanya Nabi. Nabi mengatakan, "Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun as'aluka hubba wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbi." Lihat itu ayat isinya apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan agar aku bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, dan aku memohon kepadamu cinta terhadap orang-orang miskin. Cinta. Kita biasanya sama orang miskin malah meremehkan mereka. Nabi minta supaya dikasih rezeki cinta kepada orang-orang miskin. Lalu aku memohon agar engkau mengampuni aku dan menyayangiku apabila engkau menghendaki fitnah untuk suatu kaum, maka aku memohon agar engkau mematikan aku tanpa terkena fitnah. Lalu Nabi mengatakan, "As'aluka hubba." Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk. Aku memohon kepadamu agar aku cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Ini yang namanya al-hubbu fillah. Minta agar kita bisa cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbi. Dan agar aku cinta kepada amalan yang mendekatkan aku kepada kecintaan kepada Allah. Qala Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, "Innaha haqqun fadrusuha thumma ta'allamu." Kata Nabi SAW, ini doa benar. Ini peristiwa ini benar. Kalian pelajari doa itu. Kemudian kalian amalkan itu. Maka para jemaah, coba kita baca doa Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin. Insyaallah kita banyak hafalnya cuma doa 3. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Alhamdulillah, ternyata doanya panjang. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin yuqarribu ila hubbi. Mudah-mudahan kita bisa menghafal itu
bisa dicari dan nanti minta sama ustaz-ustaz ya supaya dicatetin, kemudian kita berusaha untuk mengakhiri doa ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Benar-benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan. Baik, ini ada pertanyaan. Anda mau tanya, siapa yang ngumpulin pertanyaan ini? Mana manusia? Udah diseleksi belum? Ya. Jadi pertanyaannya itu biasanya diseleksi yang sesuai dengan tema dulu, kemudian yang di bawahnya dulu. Jadi ustaznya nggak nyari-nyari ini. Kalau nyari yang sesuai tapi Anda baca di depan tuh, daripada nyari-nyari kan. Pertanyaannya menjamak sholat, ini pertanyaan di atas. Kita menjamak sholat zuhur dengan asar, dikerjakan waktu asar jamak takhir. Pertanyaannya sholat yang mana kita kerjakan lebih dahulu? Terima kasih dari Payah Tubuh.